Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Audi Valentiano, peserta pelatihan dasar CPNS KPU Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Boosters KPP LAN RI Angkatan 1 Kelompok 2 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Dash LPPA, yaitu Sistem Pelaporan LPPA Digital Terpusat KPU Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan LPPA. Dilakukan serangkaian kegiatan aktualisasi untuk merancang sistem pelaporan digital Dash LPPA. Tahapan pertama, pada kegiatan pertama. Pada tahapan ini saya mencari referensi. Ini saya lakukan untuk mencari referensi terkait isu yang akan diangkat sebelum melakukan konsultasi dengan mentor. Pada tahapan kegiatan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten dilihat dari mencari referensi sebelum konsultasi, menunjukkan upaya meningkatkan kapasitas diri dan memahami isu secara komprehensif. Tahapan kedua pada kegiatan pertama. Pada tahapan ini saya meminta pendapat mentor terkait isu yang akan saya angkat sebelum melakukan pembuatan Dash LPPA. Dalam prosesnya, saya menyampaikan isu yang telah diidentifikasi beserta data pendukung dan hasil kajian awal kepada mentor dan mencatat dengan cermat setiap saran dari mentor apa saja. Pada kegiatan ini, tercermin nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis, dilihatnya pada proses konsultasi, memerlukan komunikasi yang santun, terbuka, dan menghargai pendapat mentor, dan juga nilai loyal yang tercermin dari berkonsultasi dengan mentor, menunjukkan penghormatan terhadap struktur organisasi dan mekanisme pembinaan yang berlaku. Tahapan ketiga, pada kegiatan pertama. Pada tahapan ini, saya melakukan pemetaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaporan LPPA bersama mentor saya, mulai dari tingkat Satker KPU Kabupaten atau Kota hingga KPU Provinsi. Dalam prosesnya, saya menelusuri alur kerja pelaporan, mulai dari penyusunan, verifikasi, pengiriman, hingga penerimaan laporan, dan mencatat dengan cermat. Pada tahapan kegiatan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kolaboratif yang tercermin dari melibatkan berbagai pihak dalam proses identifikasi dan perancangan solusi. Tahapan keempat, pada kegiatan pertama. Pada tahapan ini saya melakukan analisis bersama mentor terhadap seluruh proses pelaporan LPPA yang masih menggunakan metode manual, dengan cara mengamati alur kerja, melakukan diskusi dengan pihak terkait, serta menelaah pengalaman pelaporan sebelumnya. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel yang tercermin dari melakukan analisis risiko, menunjukkan ketelitian dan tanggung jawab dalam merancang solusi. Tahapan kelima, pada kegiatan pertama. Pada tahapan ini, saya menyusun notulensi berdasarkan hasil diskusi atau konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten yang tercermin dari kemampuan dalam menangkap poin-poin penting, merangkum informasi secara sistematis, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tahapan keenam, pada kegiatan pertama. Pada tahapan ini, saya menyusun mekanisme yang mengatur tata cara pengumpulan LPPA melalui sistem Dash LPPA dan menetapkan tujuan dari penggunaan, serta video tutorial penggunaan Dash LPPA. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam penyusunan infografis, bertujuan memudahkan pemahaman pengguna, dan nilai adaptif tercermin dari penggunaan infografis sebagai media komunikasi, menunjukkan inovasi modern. Selanjutnya, tahapan pertama. Pada kegiatan kedua. Pada tahapan ini saya mengkaji hasil identifikasi kendala, hambatan, dan risiko dalam proses pelaporan LPPA yang masih manual. Kemudian menerjemahkannya menjadi kebutuhan sistem yang jelas dan terukur. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam analisis kebutuhan, bertujuan menciptakan sistem yang menjawab kebutuhan pengguna. Tahapan kedua. Pada kegiatan kedua. Pada tahapan ini, saya secara aktif mengkomunikasikan hasil analisis, rancangan, dan solusi aktualisasi saya, yaitu Dash LPPA, serta rencana implementasi kepada mentor dan rekan kerja. Pada kegiatan tahapan ini,
mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis tercermin pada proses meminta saran yang mencerminkan komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan menjaga hubungan kerja, dan nilai kolaboratif tercermin dalam melibatkan mentor dan rekan kerja. Tahapan ketiga, pada kegiatan kedua. Pada tahapan ini, saya menyusun alur kerja workflow, sistem Dash, LPPA, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten tercermin dalam kemampuan menyusun workflow pelaporan. Tahapan keempat, pada kegiatan kedua, pada tahapan ini saya mulai menyusun desain tampilan user interface dari sistem Dash, LPPA, dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif tercermin dalam pemanfaatan platform digital seperti Canva. Tahapan kelima pada kegiatan kedua, pada tahapan ini, saya mulai mengimplementasikan hasil desain dan analisis kebutuhan sistem dalam bentuk aplikasi sederhana dengan memanfaatkan platform Google Sites sebagai frontend dan Looker Studio sebagai media visualisasi data. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif, yaitu pemanfaatan platform digital seperti Google Sites dan Looker Studio menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi modern. Tahapan keenam, pada kegiatan kedua. Pada tahapan ini, saya melakukan simulasi penggunaan sistem dengan melibatkan beberapa satker kabupaten atau kota sebagai sampel. Dalam prosesnya, pengujian awal untuk memastikan bahwa sistem digital pelaporan LPPA, DES, LPPA, dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan secara luas. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis tercermin dalam melibatkan dan menghargai peran satker kabupaten atau kota sebagai sumber data sampel, serta menjaga komunikasi yang baik selama proses uji coba. Tahapan ketujuh, pada kegiatan kedua, pada tahapan ini saya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap seluruh kendala yang muncul selama proses uji coba sistem oleh satker kabupaten atau kota. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel, dengan menganalisa kebutuhan sistem yang dirumuskan berdasarkan permasalahan nyata. Tahapan ke-8 pada kegiatan kedua. Pada tahapan ini, saya melakukan tindak lanjut dari evaluasi uji coba sistem untuk menyempurnakan kekurangan yang telah ditemukan. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai loyal tercermin dari kesiapan sistem mendukung kebijakan organisasi dalam menjaga ketertiban, administrasi dan pengelolaan anggaran. Tahapan ke-9, pada kegiatan kedua, pada tahapan ini. Setelah sistem DES LPPA dinyatakan siap digunakan, saya membuat QR Code yang berisi tautan link menuju sistem DES LPPA. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif terlihat dari pemanfaatan platform digital seperti kode QR atau barcode, menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi modern. Tahapan ke-10, pada kegiatan kedua. Pada tahapan ini, saya menyusun dan menyampaikan laporan terkait seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis, tercermin dari menjaga komunikasi yang sopan dan menghargai arahan serta masukan dari mentor dalam proses pelaporan. Tahapan pertama, pada kegiatan ketiga. Pada tahapan ini, saya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan, yaitu Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Samsul Kadir, untuk merencanakan pelaksanaan sosialisasi sistem DES LPPA. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis tercermin dari komunikasi dengan pimpinan unit kerja, sehingga tercipta hubungan kerja yang positif dan kondusif. Tahapan kedua, pada kegiatan ketiga. Pada tahapan ini, saya menyusun materi sosialisasi sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait penerapan di DES PPA kepada operator Simonica dan pihak terkait di Satker KPU Kabupaten atau Kota. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif, tercermin dari pemanfaatan platform digital Canva. Tahapan ketiga, pada kegiatan ketiga, pada tahapan ini, saya menyusun surat undangan resmi yang ditujukan kepada operator Simonica di seluruh Satker KPU Kabupaten atau Kota sebagai peserta sosialisasi. Pada kegiatan tahapan ini,
mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel tercermin dari tanggung jawab dalam memastikan kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan membuat undangan. Tahapan keempat, pada kegiatan ketiga pada tahapan ini saya mempersiapkan penggunaan platform Zoom Meeting sebagai media pelaksanaan sosialisasi. Pada kegiatan tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif, yaitu pemanfaatan platform digital, Zoom Meeting. Tahapan kelima pada kegiatan ketiga, pada tahapan ini, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui Zoom Meeting sebagai bentuk pengarahan awal sistem LPPA kepada operator SIMONIKA di Satker KPU Kabupaten atau Kota. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kolaboratif, yaitu koordinasi menunjukkan upaya membangun kerjasama lintas unit. Tahapan keenam pada kegiatan ketiga, pada tahapan ini, saya menyampaikan hasil rekap kedisiplinan pengumpulan LPPA dan menyampaikan bahwa adanya pesan pengingat untuk pengumpulan LPPA. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai loyal tercermin dari kepatuhan terhadap struktur organisasi dan penghormatan terhadap mekanisme kerja yang berlaku di KPU. Tahapan pertama pada kegiatan keempat. Pada tahapan ini, saya merancang dan membuat Google Form yang digunakan untuk menilai sistem DAS Accel PPA berdasarkan pengalaman pengguna. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten penyusunan instrumen evaluasi dalam bentuk Google Form menunjukkan kemampuan dalam merancang alat ukur yang sistematis untuk menilai efektivitas sistem. Tahapan kedua pada kegiatan keempat. Pada tahapan ini, saya mendistribusikan Google Form evaluasi yang telah disusun kepada seluruh Satker KPU Kabupaten atau Kota. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai kolaboratif, yaitu meminta penilaian menunjukkan keterlibatan aktif seluruh Satker. Tahapan ketiga pada kegiatan keempat. Pada tahapan ini, saya mengumpulkan respon, saran, dan penilaian dari operator SIMONIKA di Satker KPU Kabupaten atau Kota melalui Google Form. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis permintaan penilaian dilakukan dengan komunikasi yang santun dan terbuka. Tahapan keempat pada kegiatan keempat. Pada tahapan ini, saya melakukan analisis terhadap data hasil penilaian dan umpan balik yang telah dikumpulkan melalui Google Form dari Satker KPU Kabupaten atau Kota. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai loyal kesiapan sistem mendukung kebijakan organisasi dalam menjaga ketertiban pengelolaan anggaran. Tahapan kelima pada kegiatan keempat. Pada tahapan ini, saya melakukan penyempurnaan terhadap sistem DAS LPPA dengan mengacu pada hasil penilaian, masukan, dan umpan balik yang telah diberikan. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel tercermin. Keputusan perbaikan sistem didasarkan pada hasil penilaian yang objektif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan keenam pada kegiatan keempat. Pada tahapan ini, saya memastikan bahwa seluruh aspek sistem, baik teknis maupun non-teknis, telah siap untuk digunakan dalam jangka panjang. Pada kegiatan tahapan ini, mencerminkan nilai berakhlak, yaitu nilai akuntabel tercermin dari menjamin sistem berjalan stabil dan dapat dipertanggungjawabkan melalui monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan secara berkala. Sebagai kepala bagian keuangan umum dan logistik, saya menilai bahwa implementasi DAS LPPA memberikan dampak positif dalam proses monitoring dan evaluasi anggaran, serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal KPU Provinsi Kalimantan Timur. Implementasi DAS LPPA merupakan langkah inovatif yang sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan LPPA. Sistem ini mampu menyederhanakan alur pelaporan yang sebelumnya manual menjadi lebih struktur, cepat, dan akurat. Kami berharap sistem ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan di seluruh Satker KPU di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kedepannya, kami berharap implementasi ini dapat terus berkelanjutan dan semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas serta kelola keuangan di Satker KPU di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Kepala Subbagian Keuangan, saya menilai bahwa implementasi DAS LPPA memberikan kemudahan yang signifikan dalam proses pelaporan LPPA. Sistem ini sangat diharapkan mampu meningkatkan ketepatan waktu, akurasi data, serta mempermudah proses monitoring laporan dari Satker Kabupaten Kota di Kaltim secara terpusat. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, efisien dibanding metode manual sebelumnya. Kedepannya, kami berharap implementasi ini dapat terus berkelanjutan dan semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Satker KPU Kalimantan Timur.
Terima kasih. Sebagai pengguna, saya merasakan bahwa dashboard LPPA ini sangat membantu dalam proses pelaporan dokumen. Sistem ini sangat mempermudah saya selaku operator, khususnya di KPU Kabupaten Kutai Barat, dalam melakukan penginputan data dan juga mempercepat proses pengiriman dokumen, serta meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaporan. Selain itu, dashboard ini disediakan juga memudahkan kami dalam memantau status laporan secara real time. Dengan adanya sistem ini, saya harap semua pengguna menjadi lebih efektif dan efisien dibanding metode sebelumnya. Kedepannya saya berharap dashboard ini dapat terus berlanjut dan semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Satker KPU Provinsi Kalimantan Timur. Melalui aktualisasi pengembangan sistem pelaporan LPPA Digital Terpusat DES LPPA, diharapkan proses pelaporan dari seluruh Satker KPU Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Semoga DES LPPA dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan terus dikembangkan demi peningkatan kualitas tata kelola pelaporan yang akuntabel dan transparan. Thank you for watching.